Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kita dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Amin. Sore ini saya bersama dengan seseorang yang sangat menginspirasi sekali buat para kaum hawa, lebih tepatnya kaum hawa. Kita akan berbincang-bincang masalah kreativitas yang ada di Batam. Marilah kita sambut ini dia, jreng. Selamat sore rekan Adiansyah. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Tadi sampai sini perjalanan lancar, sehat? Alhamdulillah, nggak ada apa ya? Ya. Nggak ada kendala? Nggak ada kendala apapun. Kuliah aman, pekerjaan rumah aman, Kuliah, semuanya? alhamdulillah sudah beres semua dan sekarang sudah liburan. Alhamdulillah. Ayah kawan gimana? Masalah itu ya belakangan. Belakangan. Sebenarnya apa sih hobi rekan Ali? Kalau ditanya hobi, Banyak banget sih sepertinya. hobi itu mungkin apa yang saya lakukan di setiap harinya ya, seperti Main main game. game, membuat pamflet, mengedit video, itu sudah menjadi salah satu hobi saya. Tapi yang paling saya fokuskan di dalam hobi saya itu yaitu dalam mengedit seperti membuat pamflet, mengedit video, dan seperti itu. Karena saya lihat setiap hari itu kerjanya kalau ngumpul, kalau nggak buat pamflet, bikin video. Iya. Gitu. Kalau main game biasanya malam ya. Kalau main game ya malam di saat kumpul sama teman. Kalau teman-teman di luar PAC itu, kalau tidak di teman-teman di Ibnu Ibnu nggak main itu game. ya main game juga sebenarnya teman-teman, tapi jarang sih. Lebih baik ngumpul bicara tentang Ibnu. Wow. Ibnu kedepannya mau dibawa kemana? Karena rekan Ali ini kalau lagi main game itu nggak bisa diganggu banget. Di chat tuh balasnya lama banget. Ya kan? Telepon di reject terus. Iya kan, game itu game online ya. Iya. Ya, tidak bisa. Ya tapi setidaknya susahnya sih ngangkat sebentar aja gitu. Memang parah ya untuk para cowok-cowok yang main game, terutama ini. Oh iya rekan, ini apa ya, hobinya banyak, suka buat inilah buat itu. Sebenarnya ada nggak sih penyemangat di balik semua itu, di balik kreatifnya rekan Ali? Banyak nggak sih? Banyak, ada atau lebih banyak? Kalau penyemangat sih untuk menjadi kreatif ya, mungkin itu dari diri saya pribadi, bukan dari orang orang lain. Yakin? Mungkin ya. Yakin? Kalau masalah penyemangat tentang apa ya, tentang sebuah penyemangat dari cewek atau yang lainnya itu Dari Ayang? tidak mungkin sih, karena Yakin? iya, karena saya berkarya itu dari diri saya pribadi, bukan dari orang lain. Masa sih cowok ganteng lagi kreatif lagi, masa nggak ada ayangnya gitu, meskipun cuma satu aja? Kalau ditanya masalah Ayang sih, itu mungkin kepribadian saya di Wow. sendiri. Tidak Nggak mau bisa. dipublish ya? Jadi nggak apa-apa ya, nggak dipublish. Berarti setiap apa yang dilakukan itu berasal dari diri sendiri. Iya. Awal mulanya suka ngedit video, buat pamflet itu belajar otodidak atau memang ada gurunya sih? Kalau itu sih kan dulu saya aktif di Pramuka ya. Iya. Jadi pendamping di Pramuka di sekolah saya. Itu nggak ada yang bisa ngedit semuanya, nggak ada yang. Terus belajar gitu? Terus saya punya keinginan sendiri untuk ngedit. Belajar sendiri sih, tidak tanpa guru siapapun. Iya, berarti gurunya YouTube, Google. Ya seperti itu. Nggak pernah ikut pelatihan desain apa gitu? Kalau Kan sekarang banyak ya orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu, membuat pelatihan desain grafis lah, desain inilah, edit foto lah, segala macam gitu. Tidak sih. Kalau ya mungkin kalau masalah ikut pelatihan tentang desain atau ngedit itu tidak pernah saya ikuti, karena saya di saat saya ngedit dan membuat video itu saya langsung cari referensi di Google atau di IG atau dimanapun sih, banyak. Karena pamflet buatannya rekan Ali ini bagus banget gitu. Jadi saya kalau mau niru nggak bisa.
saya pikir ada guru gitu yang mungkin setiap buat di apa istilahnya direvisi lah, kalau tulisan ya direvisi, mungkin ada yang lebih baik gini gitu, enggak ya? Jadi, bukan guru juga sih, cuma minta saran sama oh, teman-teman PC. jadi Minta gitu. saran ke teman-teman gimana teman-teman apa ya, Gimana, memberikan saran. ya kira-kira warna ini Iya, cocoknya dengan iya. warna apa gitu ya. Seperti itu. Karena Ubed juga gitu, sini warnanya ini gimana ya Mbak sama ini, karena saya juga bego ya dalam memilih warna, jadi saya nggak tahu gitu. Kalau menurut saya, kalau diubah itu mungkin lebih bagus dari yang sebelumnya. Iya, Saya diubah. ikuti saran dari teman. Iya. Kalau ya Tapi kan ada yang ngasih saran cuma asal ngomong doang gitu, nggak sesuai kayaknya ini bagus gitu, tapi cuma asal ngomong doang gitu. ya kalau saya saran dari teman itu diambil dulu, dicek dulu, diubah Baru dulu, nanti nanti dilihat gimana lebih bagus atau tidaknya. Ya kalau lebih bagus saya ambil. Ya kalau Kalau enggak dieliminasi. Awal mulanya podcast gimana sih? Ceritakan dong. Ya. Awal mulanya podcast. Kalau awal mula podcast ya, Karena saya dadakan waktu itu. podcast itu sih apa ya, dari sebenarnya podcast ini bukan berawal dari saya sih. Terus? Berawal dari Hodrianto selaku ketua PAI Penobatan Batak. Dia pertama biasa sih ngobrol berdua sama dia waktu di sini di MWC. Dua-duaan. Enggak sih, sebenarnya banyak teman pas ngumpul. Iya. Terus dikembangkan. Saya langsung bilang ke rekan kita. Iya, karena waktu itu dadakan banget disuruh kesini ke MWC, Mbak, mau buat video ini segala macam. Kirain mau buat video apa ya, atau mau lomba video apa gitu. Ternyata sampai sini disuruh bicara depan kamera, nggak tahu apa-apa, ya udah selalu ngomong aja gitu. Ya memang referensi sebelumnya. Memang podcast ini kalau bicara dulunya ya, memang dadakan sih buat pertama konten podcast itu dadakan. Karena komandan juga dadakan mau ngomong apa gitu. Sampai kita dalam ruangan berdua ditinggal kamera semuanya keluar gitu, yang mau ketawa aja kaku gitu karena nggak biasa di depan kamera kan. Terus ya sampai sekarang gitu, akhirnya dukungan dari teman-teman juga ya, akhirnya kita seperti ini gitu. Alhamdulillah. Berawal dari nol banget gitu ya kita, tempatnya juga enggak sebagus di luar sana gitu. Kita videonya pakai HP gitu ya, dan bukan Ali loh yang ngedit gitu. Luar biasa sekali, biasanya ada di belakang layar gitu ya, bilang lo action, sekarang ada di sini, gimana perasaannya diintimidasi gitu. Ya dari kemarin sih kan saya ada di belakang kamera ya, cuma bilang kayak gitu, cuma bilang action. Iya, disuruh ini itu. Dan di sini yang ada di depan kamera kalau ada yang salah saya langsung marahin. Dan ternyata saya setelah merasakan ini semua grogi juga sih. Seru gitu. Iya, meskipun di depan saya cuma kamera dan di belakangnya cuma ada satu orang. Tapi juga grogi sih. Iya. Tahu kan rasanya saya dan Vivi ada di sini gimana Ya, banget. Iya, biasanya kalau galau-galau gitu ya rekan, pernah nggak sih galau? Kalau ditanya masalah galau, Semua orang galau kali. Ya, semua orang pasti pernah mengalami hal itu. Ya pernah lah. Pernah lah galau. Kalau tempat untuk buat video segala macam gitu, buat cari ide-ide, kira-kira ide yang pas buat mau buat video selanjutnya apa gitu, di mana sih? Di sawah kah, di pantai? Kalau masalah tempat ya, yang paling saya sukai untuk mengedit video dan membuat pamflet itu di kamar saya. Yakin, karena saya di saat saya mengedit video atau membuat pamflet itu, kalau ada orang di sekitar saya atau ramai, itu saya kurang fokus. Karena beberapa asupan-asupan itu nggak masuk. Pikiran saya itu. Tapi masa sih cuma di kamar doang, nggak ada tempat khusus gitu. Karena kan cowok-cowok biasanya nggak betah di rumah, nggak betah di kamar gitu. Enggak, saya orangnya jalan juga sih. Iya, apalagi. Tapi untuk ngedit paling
enak ya. Menjadi inspirasi gitu. Iya, di kamar saya kalau saya pribadi Heeh. sampai-sampai di kamar saya itu ada nama apa ya, ruang editor gitu. Kirain ada foto seseorang gitu. Nah, Serius? Iya. Serius itu kah? kalau di kamar saya itu ada nama ruang editor dan yang lainnya Wow. itu banyak tulisannya Menginspirasi apa ya? gitu ya. Bukan menginspirasi sih, di kamar saya itu seperti layaknya bengkel itu, disemprot-semprot nggak ada gunanya. Tapi kan dari kadang melihat hal-hal yang nggak guna itu menyerap energi positif. Iya, kalau ke saya pribadi nggak tahu ke penglihatan orang lain. Kira-kira ada nggak sih foto yang dipajang di situ? Kalau foto sih, foto saya pribadi, foto keluarga, nggak ada yang lain. Yakin? Iya, Pengen lihat deh kapan-kapan. silahkan. Pertama kali aktif di Hipno kapan sih? Pertama kali aktif Iya. itu, Dari kalau BK, PAC. dibilang aktif sih, untuk aktif ya, untuk aktifan saya di aktif di Hipno itu mulai periodenya Fadri. Bukan periodenya Kak Yudi. Kalau di periodenya Kak Yudi itu cuma 1 kali saya Aktif. bukan aktif, pergi ke kegiatan Iya. Hipno. Tapi Pas kan pelantikan kecamatan Masuk kecamatan. Hipno menjadi anggota Hipno gitu. Waktu Periodenya Kak Kak Yudi. Yudi Berarti cinta lama bersemi kembali dong sama itu. mungkin. Iya, karena kalau nggak cinta nggak mungkin kembali lagi. Awal Makesta di mana? Awal Makesta itu saya Di sini. enggak di Batu Putih, PK apa itu saya. Oh, yang kemarin pemberian sertifikatnya di depan masjid itu ya? Iya. Rekan Ali ini juga saya lihat di media sosialnya Instagram ya, terutama ini rapi banget gitu, tertata dengan rapi, backgroundnya bagus, terus apa ya, fotonya juga bagus, menarik gitu dilihat oleh kaum hawa gitu. Terus apa ya istilahnya, punya Ibnu yang batang-batang juga bagus gitu. Ini gimana sih cara memetakan antara keduanya gitu kan? Kalau media ya, media saya pribadi dan media saya pemimpin Kecamatan itu, kalau di akun saya pribadi sih apa ya, cuma iseng-iseng di saat saya tidak punya kerjaan atau gimana. Berawal dari kegabutan sih, Iya. tapi hasilnya luar biasa bagus, nanti bisa dilihat ya. Kalau di medianya PAC itu kan ada apa ya, kan tanggung jawab saya, ya saya harus prioritaskan kan. Ya enggak, tapi ini masalahnya sama-sama bagus gitu. Maksudnya kalau salah satu yang diprioritaskan, otomatis salah satu di antaranya itu yang lebih bagus. Tapi ini sebenarnya sama-sama bagus gitu. Enggak sih, saya gini, saya Bagus menurut saya gitu. Apa ya? Berpikir kalau saya tidak masuk ke organisasi Hipno ini, mungkin saya tidak bisa masih apa ya, seperti pemula untuk ngedit ini seperti itu. Karena kebanyakan mengeditnya di Hipno gitu. Iya, di Pramuka cuma pas ada kegiatan, apalagi pas kemarin kan apa ya, sempat vakum Pramuka itu waktu COVID, vakum berapa tahun, 2 tahun mungkin vakum kan. Kalau nggak masuk ke Hipno, ya saya tidak melanjutkan untuk ngedit pamflet, ngedit video. Kira-kira betah nggak sih di Hipno? Kan kemarin sempat nggak ada, terus jadi BK di Hipno, betah gimana ini? Kalau masalah betah ya, ibarat sebuah hubungan sih. Wow. Pertama cuma apa ya, cuma iseng-iseng seperti anak muda yang sekarang itu. Terus lama-lama Pertama cuma iseng-iseng, terus lama-lama kalau kita menjalani. Jujur saja, waktu pertama kali masuk ke Hipno itu saya masih tidak mengetahui apa itu Hipno. Iya sama sih, mungkin semua orang juga kayak gitu, rekan-rekan yang tadi di luar sana mungkin juga sama gitu. Tapi setelah dijalani, ya senyaman itu ya. Kalau Nah. ini apa ya, di waktu dulu itu saya belum masuk di Hipno. Iya. Pas sebelum ikut Ikut Makesta itu bergabung di Hipno, ikut pelantikan. Hipno itu apa? Setelah pelantikan pun juga masih bertanya-tanya, karena saya masih tidak menemukan setelah pelantikan di sini. Hipno itu apa? Masih belum tahu. Terus lama kelamaan ada Makesta, langsung saya ikut, dan setelah Makesta alhamdulillah saya sudah
mengetahui apa itu. Iya sih. Masih untung ya saya dulunya NU itu nggak paham apa sih NU. NU kayaknya kayak agama-agama gitu, tapi lama-lama tahu bahwa NU itu memang organisasi gitu, bukan agama yang seperti yang saya ketahui. Iya sama sih, sama seperti saya juga, begitu juga. Pertama Kayaknya kali. semua orang hampir kayak gitu deh. Kalau nggak di IPNU, gimana lagi? Alhamdulillah. Iya. Kita kan masih tetanggaan ya kan, Iya. karena masih dekat gitu lah rumahnya. Kalau di rumah saya itu kalau sudah lulus SMA pasti suruh nikah, kapan nikah, itu Liza kabin pada kiamat. Kira-kira tetangga gimana sih? Kalau tetangga ya, kalau tetangga saya sih ya seperti itu juga karena kita akan tetanggaan. Kalau keluarga saya pribadi sih Enggak, itu gak masalah kan? mungkin kalau keluarga saya pribadi itu tidak, terserah saya. Tapi ya sekitar itu kan pastinya Iya. sana sini gunjing. Apalagi saya kan sekarang sedang kuliah kan, ya seperti itu. Jadi nggak apa-apa nih kalau nggak nikah muda gitu. Nggak apa-apa. Apalagi apa ya, orang tua saya sempat bilang gini, mau tak lulus kuliah, Jadi Jabini, gitu. Jadi tak sudah bini kalau nggak lulus kuliah. Ya seperti itu. Terima kasih rekan sudah menyempatkan duduk di sini bersama saya. Gimana rasanya duduk di sini, diintimidasi di depan kamera, biasanya di belakang, marah ini itu segala macam. Terima kasih banyak ya. Siap. Semoga apa yang kita cerita-cerita dari tadi sampai sekarang itu banyak manfaatnya. Amin. Dan ini akhirnya ya dari saya, dari tamu spesial saya hari ini, bukan nasi goreng ya, tapi lebih spesial dari nasi goreng. Oke, akhirnya dari saya, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tak